Ya, pemirsa, lalu akankah Iran menyerang Israel dalam waktu dekat dan bagaimana peta eskalasi konflik di Timur Tengah? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang hadir malam hari ini. Sudah ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, hadir malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Ya, Mas Faisal, kalau kita melihat terlebih dahulu, awal mula bagaimana kemudian pimpinan tertinggi Hamas, Ismail Haniyah ini terbunuh di Tehran, Iran. Seperti apa, Mas Faisal? Kejadiannya itu yang saya dapat informasi itu pukul 1.45, kemudian Garda Revolusi Islam Iran, IRGC itu mengeluarkan pernyataan pengumuman itu pukul 6.10. Mereka bilang ada serangan ke arah tempat menginapnya Haniyah, dan itu tewas Haniyah bersama pengawalnya namanya Wasim Abu Sya'ban. Terus, tapi hasil penelusuran saya begini. Kepala perwakilan Hamas di Iran itu namanya Khalid Kadumi. Saya ketemu kemarin ketika akhir Mei saya ke sana ketika agenda melayat Ibrahim Raisi jenazahnya. Dia bilang ini akibat serangan udara dan itu diarahkan pelakunya adalah Israel. Tapi anehnya saya mewawancarai tiga warga Teheran. Bahkan satu orang itu tinggal di utara Teheran. Mereka bilang tidak mendengar suara ledakan. Teman-temannya pun tidak ada yang mendengar. Jadi aneh ketika kepala perwakilan Hamas bilang ada serangan udara dari Israel terhadap tempat menginap ini, tapi tidak ada warga Teheran yang mendengar. Ini tiga orang yang saya wawancara. Bahkan salah satunya namanya Reza, dia bilang teman-temannya pun tidak ada yang mendengar. Padahal dia tinggal di Teheran Utara. Teheran Utara itu, utara Teheran itu kawasan elit. Banyak petinggi-petinggi Iran tinggal di sana, termasuk Garda Revolusi juga tinggal di sana. Nah, yang aneh lagi apa? Yang aneh lagi sampai sekarang pun tidak ada rekaman foto atau video lokasi kejadian. Oke. Kan itu aneh. Pembunuhan kelas tinggi pemimpin Hamas, kepala biro politik Hamas, tapi sampai sekarang udah jalan hari kedua ini tidak ada satupun foto maupun dokumentasi video yang beredar. Mas Faisal, artinya keanehan ini mengarah pada apa yang ingin disampaikan? Kalau belajar dari pengalaman Israel menyerang Iran itu pernah menggunakan quadcopter mini ketika menyerang fasilitas-fasilitas milik Kementerian Pertahanan Iran. Jadi quadcopter itu yang drone kecil lah, drone mini yang untuk menyerang itu. Kemudian juga Iran pernah melakukan serangan dengan serangan udara atau peluru kendali jarak jauh. Itu ketika Israel ketika menyerang sistem pertahanan udara Iran untuk melindungi reaktor nuklir Natanz di kota Isfahan. Nah, skenario ketiga yang kemungkinan itu adalah memang persenjataan sudah disiapkan di lokasi serangan. Itu terjadi ketika Israel yang diyakini membunuh kepala program nuklir Iran, yaitu namanya Mohsin Fakhrizadeh, itu pada November 2020. Jadi ada tiga skenario. Jadi kalau misalkan dibilang peluru kendali jarak jauh atau serangan udara, otomatis kan pasti ada ledakan. Dan semua orang kan sekarang punya handphone, biasanya langsung foto walaupun dari jarak jauh. Kok tidak ada kepulan asap atau kebakaran, sampai sekarang pun nggak ada. Nah, itu ada skenario ketiga tadi, memang ada persenjataan yang sudah disiapkan di lapangan atau lewat quadcopter mini. Nah, yang menarik dari sini yang ingin saya sampaikan adalah makna dari pembunuhan Haniyah ini bagi Hamas ini sebenarnya bukan hal baru. Artinya siapapun yang menjadi bahkan komandan lapangan, apalagi sampai setingkat Haniyah, itu memang sudah tahu mereka bakal jadi incaran. Resikonya bakal mati. Nah, dan juga kan kita tahu selama perang ini berlangsung sudah 3 pemimpin Hamas yang tewas. Yang pertama adalah Marwan Issa. Marwan Issa itu adalah wakil dari Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, Muhammad Daif. Yang sekarang katanya IDF klaim, Israel klaim itu sudah tewas. Tapi saya tadi WhatsApp dengan salah satu petinggi Hamas, mereka bilang itu fake news. Jadi nggak benar bahwa Muhammad Daif sudah tewas. Kemudian Januari lalu itu Saleh Al-Aruri. Saleh Al-Aruri ini jabatannya itu kepala biro politik Hamas untuk tepi barat. Dia tewas di Beirut Januari 2024 serangan drone Israel. Nah, yang terakhir adalah Ismail Haniyah kalau kita hitung dari perang Gaza ya. Nah, terus kalau kita lihat kepemimpinan Hamas, karena Hamas sudah biasa, mereka itu punya mekanisme pemilihan, itu Dewan Syuro. Jadi Ismail Haniyah mulai menjabat kepala biro politik, ini setara ketua umum Hamas, setara ketua umum di Hamas. Itu mulai 2017 sampai 2021. Kemudian dia terpilih kembali. Ketika 2017 terpilih dia masih di Gaza. Kalau tidak salah
Dia keluar dari Gaza itu 2019. Kemudian dia terpilih kembali 2021, artinya masa jabatannya baru habis 2025. Nah, di bawah ketua umum itu ada 4 ketua. Yang seperti saya sebutkan tadi, Kepala Biro Politik Hamas untuk jalur Gaza, artinya ketua Hamas cabang Gaza itu Yahya Sinwar, yang sekarang juga jadi buronan Israel di Gaza. Kemudian Ketua Biro Politik untuk tepi barat Saleh Al-Aruri, saya belum tahu penggantinya siapa. Kemudian Khalid Mish'al itu Ketua Biro Politik untuk diaspora. Karena Hamas itu punya perwakilan di Turki, di Libanon, di Suriah, di Qatar, bahkan di Malaysia pun ada. Artinya ini kita sudah berbicara mengenai siapa kemudian pemimpin berikutnya dari Hamas pasca tewasnya Haniyah ya? Iya. Mas, lalu siapa kemudian dari itu kemungkinan itu? Kalau kita lihat ada 3 nama. Yang pertama itu adalah Khalid Mish'al. Karena Khalid Mish'al pernah menjadi Kepala Biro Politik Hamas, Ketua Umum Hamas dari tahun 1996 sampai 2017. Khalid Mish'al pun pernah coba dibunuh, itu diracun di kuping. Waktu itu kepala kantor Biro Politik Hamas masih ada di ibu kota Amman, Yordania. 97 tahun setelah dia terpilih diracun. Tapi kemudian Raja Hussein waktu itu, ayahnya Raja Abdullah sekarang, memaksa Israel untuk nawarin racun, penawar racun, akhirnya dikasih, akhirnya dia selamat. Terus kemudian ada namanya Khalil Al-Hayya. Khalil Al-Hayya itu wakilnya Yahya Sinwar di Gaza. Kemudian ada lagi namanya Hussam Badran. Jadi 3 itu. Tapi kalau dari 3 itu yang terkuat ya Khalid Mish'al, karena dia pernah menjabat Kepala Biro Politik Hamas. Nah, kemudian yang saya mau ingin sampaikan lagi tadi masih kurang. Makna dari pembunuhan Ismail Haniyah ini bagi Iran itu sebuah penghinaan. Kenapa penghinaan? Pertama, Haniyah itu adalah statusnya sebagai tamu negara. Ya, betul. Jadi ketika tuan rumah, apalagi Iran, kita tahu terus, dan musuhnya lagi membunuh di negara yang menjadi musuh kan, istilah Israel kan musuhnya Iran, dan mereka mempermalukan Iran, menghina Iran dengan membunuh tamu negara Iran di Iran sendiri, itu kan sebuah penghinaan. Kedua adalah ingin menggambarkan bahwa Iran kita bisa bilang kebobolan begitu? Ya, kebobolan, artinya ada kebobolan di sini. Yang kemudian kedua juga adalah bahwa timingnya itu ketika dia datang untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran. Betul. Artinya walaupun kelihatannya pengamanan tamu negara super ketat, di momentum ketika ada tamu-tamu asing, seingat saya itu ada 110 tamu asing yang diundang. Nah, yang menarik selain Ismail Haniyah itu ada 3 milisi lagi, pentolan 3 milisi anti Israel yang dukungan Iran. Yang datang itu adalah Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, itu Naim Qasim. Terus kemudian Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziyad An-Nakholah. Kemudian ada lagi juru bicara milisi Al-Husiyun, Muhammad Abdissalam. Nah, kita lihat dalam proses perkabungan hari ini, Nakhola dengan Naim Qasim itu duduk berdampingan mendoakan jenazah, peti jenazah itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi Israel, ini adalah kemenangan moral bagi Netanyahu. Kita tahu Netanyahu menetapkan tujuan perang kalau tidak salah 3 perang Gaza. Yaitu membebaskan sandera, menghabisi Hamas, dan memastikan Gaza bebas dari milisi yang bisa mengancam Israel. Selama hampir 300 hari mungkin sekarang ini, udah lebih dari 9 bulan, tidak ada satupun dari 3 tujuan utama perang itu yang berhasil. Nah, dengan membunuh Ismail Haniyah, setidaknya itu cukup melegakan lah bahwa bisa menghabisi orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan 7 Oktober. Tapi begini Mas Faisal, ini Israel keberhasilan bagi Israel berhasil membunuh dari pimpinan Hamas Ismail Haniyah. Tapi tadi dikatakan bahwa ini adalah bentuk penghinaan bagi Iran sendiri. Iran terhina. Nah, akankah kemudian ini mengarah pada perang yang akan terjadi setelah ini, Mas Faisal? Karena kalau kita lihat pimpinan tertinggi Iran sendiri, Ayatollah Ali Khamenei, sudah memerintahkan akan menyerang Israel secara langsung. Ya, kalau kita berkaca pada serangan April ketika Iran melancarkan serangan ke reaktor nuklir di Natanz, ketika Iran melancarkan serangan terhadap kedutaan Iran di Damaskus, menewaskan perwira senior Garda Revolusi, itu kan dibalas oleh Iran. Artinya presiden itu akan dilakukan oleh Iran, tapi tidak akan artinya serangan terbatas. Karena kita tahu semua pihak, kalau Iran sama Israel berperang skala terbuka dan skala penuh, itu akan meledak seluruh Timur Tengah dan dampak negatifnya ke seluruh dunia. Kita tahu karena kan di belakang Israel ada Amerika dan negara-negara Eropa, Perancis, Inggris pun di situ. Kemudian di belakang Iran ada Rusia dan Cina. Artinya kalau sampai ada perang terbuka,
itu kan dua-duanya kan, apalagi Iran sudah diyakini punya kekuatan nuklir. Artinya akan hancur semua, dan itu berpengaruh karena kita tahu kan di situ sumber minyak di Timur Tengah itu. Dampaknya akan kemana-mana itu. Iran jadi kemungkinan tidak akan sepenuhnya ya, tidak akan sampai terbuka ya Mas Faisal. Ya, artinya akan ada serangan terbatas untuk membalas itu. Apalagi yang saya tahu itu ketika beberapa jam sebelum Hania tewas itu Israel berhasil menghabisi tangan kanannya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, namanya Fuad Syukur. Nah, di situ juga ada penasehat Iran, militer Iran yang juga terburu, namanya Meldi Baldi. Artinya Iran pun punya alasan kuat selain kematian Hania, ada juga penasehat seniornya di Beirut yang juga tewas bersama tangan kanannya Nasrallah. Oke, baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini Mas Faisal, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kita akan kembali berbincang dengan Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, ini tadi kalau kita bicara terakhir mengenai Iran sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membalas secara terbuka, tapi ini skemanya nampaknya yang akan dipilih adalah serangan secara terbatas. Nah itu seperti apa nanti? Ya, bisa jadi seperti ketika Iran membalas serangan Israel terhadap kedutaannya yang menewaskan jenderalnya, perwira seniornya Garda Revolusi. Jadi Iran yang nyerang langsung. Itu waktu itu 3 yang kena sasaran, yaitu pangkalan udara Ramon, kemudian pangkalan udara, saya lupa namanya satu lagi, Netivot kalau tidak salah, terus sama fasilitas intelijen di Golan. Tapi bisa juga Iran menggunakan atau bersama-sama dengan proksinya. Kan kita tahu ada Al-Husayun di Yaman, kemudian ada Hamas dengan Jihad Islam di Gaza yang masih berperang, kemudian ada Hizbullah di Lebanon, kemudian ada Popular Mobilization Front, itu koalisi milisi, seluruh milisi Syiah di Irak. Itu juga pro-Iran. Jadi 2, bisa Iran nyerang langsung atau Iran menggunakan proksinya atau bareng-bareng. Dan akan dilakukan dalam waktu dekat kah, Mas Faisal? Itu saya kira ya pasti terakhir itu ketika serangan pembunuhan Hania terjadi, itu langsung digelar, kabarnya itu langsung digelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional Iran. Itu langsung di rumah Khamenei. Ya karena tentu saja tamparan, kita tahu sehari sebelum Hania terbunuh, Hania mengadakan pertemuan 4 mata dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian yang baru dilantik, terpilih. Kemudian dia juga mengadakan pertemuan dengan Khamenei. Artinya kan tercoreng mukanya Khamenei dengan Presiden Iran. Ini baru dilantik Iran, baru dilantik Presiden baru, terus tiba-tiba dia datang, sehari kemudian dia terbunuh. Tapi memang ada yang menarik dari cerita ini. Artinya begini, ada laporan bahwa Hania itu tinggal di sebuah apartemen di utara Teheran. Tapi saya lebih percaya laporan yang menyebutkan bahwa Hania dengan tamu asing itu kalau tidak salah jumlahnya 110 tamu asing untuk pelantikan, itu tinggal di Kompleks Saadabat. Kompleks Saadabat ini adalah kompleks yang berisi 18 istana ukuran besar dan kecil, dibangun waktu Iran zaman kerajaan, dinasti Qajar sama dinasti Pahlavi. Nah itu luasnya 110 hektar. Jadi bisa dibayangkan untuk tahu di mana lokasi di istana mana Haniah tinggal, lantai berapa dan kamar berapa, itu kan perlu informasi akurat. Artinya nggak sembarangan informasi itu diperoleh kan. Nah itu seperti itu. Terus yang keanehan lain adalah biasanya Hania atau para pejabat petinggi Hamas itu biasanya mereka tinggalnya itu di properti milik mereka sendiri. Itu namanya di daerah Nelson Mandela Boulevard atau Jalan Jordania. Itu jaraknya sekitar 20 menit dari Saadabat yang tadi saya sebutkan. Nah keanehan lainnya adalah yang saya lihat satu lagi adalah Hania itu biasanya tidak menginap. Kita tahu kunjungan kemarin ketika dia melayat dan ikut menyolatkan jenazah Presiden Ibrahim Raisi, dia hanya 4 jam. Setelah itu kembali. Nah untuk yang kali ini dia menginap. Nah itu menurut saya keanehan-keanehan yang mungkin bisa jadi puzzle lah nantinya. Ya memang ini menjadi dilema. Artinya begini, Garda Revolusi Islam sudah menyatakan akan menyelidiki dan mengumumkan nanti. Dilemanya kenapa? Dilemanya artinya akan mengungkap kelemahan intelijen dan sistem pertahanan keamanan Iran. Kenapa ini? Ketika dia harus menyelidikkan, dia harus tahu kok bisa ada tamu negara atau istilahnya bisa kok ada orang berhasil membunuh Hania. Karena begini, itu 145 dan yang terbunuh 2. Artinya begini, dia dengan satu pengawalnya. Kan nggak mungkin Hania tidur bareng sekamar dengan pengawalnya. Artinya 2 orang itu atau beberapa orang itu masih bangun, mungkin lagi berdiskusi atau apa, kan artinya begitu, nggak mungkin. Kalau saya sih berpikirnya logikanya nggak mungkin Hania dengan pengawalnya tidur sekamar.
Artinya mereka lagi ada mungkin di ruang tamu atau di ruang nonton TV. Nah itulah ketika itu peristiwa jadi. Makanya 2 orang itu bisa tewas. Karena kan disebut itu garda revolusi salah satu pengawal. Karena biasanya itu yang saya tahu ketika saya bertemu Khalid Mishaal juga itu pengawalnya nggak hanya satu. Untuk ukuran pemimpin Hamas dan sekarang kondisinya lagi perang di Gaza dan mereka tahu mereka jadi buronan nomor wahid Israel, nggak mungkin pengawalnya begitu ketat. Tapi itu pun ternyata bisa juga ditembus lewat serangan Israel ini. Nah ya, ada laporan yang menyebutkan adalah lingkaran dalam pengawal itu pun terlibat. Oke. Nah, artinya gini, kan skenarionya ada 3. Skenarionya bisa menggunakan quadcopter mini. Terus juga bisa menggunakan peluru kendali atau serangan udara. Itu yang diakui Hamas ketika saya mewawancarai Khalid Kadumi, kepala perwakilan Hamas di Iran. Atau juga senjata itu sudah dipersiapkan di lokasi serangan. Nah, itu yang masih menjadi misteri. Dan semua ini ya jadi dilema. Di satu pihak Iran harus menjelaskan secara transparan apa penyebabnya. Kenapa itu bisa terjadi. Karena itu aib buat Iran. Ya. Tapi kalau itu pun dibuka, itu aib juga karena akan kelihatan bagaimana intelijen ataupun pertahanan keamanan Iran tidak mampu membuat pengamanan yang super ketat untuk tamu negara yang mereka undang. Betul. Gitu. Oke, nah Mas, tapi kemudian kalau kita bicara lebih panjang lagi, ini efeknya kemudian peta konflik yang terjadi di Timur Tengah akan seperti apa pasca tewasnya Haniah ini? Sebenarnya bukan hanya Haniah ya, beberapa jam sebelum Haniah itu tadi seperti saya sebut, Fuad Syukur itu seangkatan masuk Hizbullahnya dengan saya lupa Badruddin. Badruddin itu udah tewas, saya lupa nama depannya, Muhammad Badruddin atau kalau tidak salah. Kemudian Imad Mugniyah juga tewas di Damaskus oleh Mossad. Jadi kepalanya ditaruh bom ketika ketahuan. Jadi ada informan juga yang memberitahu di mana rumahnya Imad Mugniyah. Karena tidak pengalaman saya nih, ketika saya ke Gaza untuk tahu rumah Mahmud Zahar, itu tidak semua orang di Gaza tahu. Karena pasti banyak pengkhianat, banyak informan Israel di sana. Jadi ketika saya minta sopir taksi, saya bilang, coba antarkan saya ke rumah Mahmud Zahar. Itu daerahnya namanya Tal Al-Hawa di kota Gaza. Itu nggak ada yang tahu sopir taksi. Akhirnya saya telepon Mahmud Zahar, dia yang memandu sopir taksi itu. Bagaimana? Karena nggak mungkin lah istilahnya rumah pemimpin Hamas diketahui semua umum secara publik, karena itu bisa rawan bagi informan atau agen-agen Israel yang beroperasi di suatu wilayah yang ada rumah itu. Nah, tadi saya sudah nah, seperti itulah. Oke. Nah, artinya nanti konflik yang ke depan ini harapan untuk gencatan senjata pun nampaknya semakin sulit untuk dilakukan. Begitu kan Mas Faisal? Sejauh ini saya kira pernyataan dari Musa Abu Marzuk juga sudah jelas akan membalas. Kemudian juga dari juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri juga menyatakan akan bahwa Israel akan membalas dan nutup pintu negosiasi. Ya, istilahnya ini puncak dari kemarahan Hamas bahwa ya ketika Mesir, Amerika, terus Qatar mengupayakan ada negosiasi atau kesepakatan gencatan senjata agar krisis kemanusiaan atau genosida tidak terus berlangsung. Ternyata Israel, Netanyahu memutuskan untuk ya membunuh Haniah, itu kan artinya menutup pintu untuk negosiasi itu sendiri. Dan saya pikir mungkin perang akan lebih dari setahun, akan lebih dari 7 Oktober nanti, yang menandai setahunnya serangan 7 Oktober. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, malam hari ini sudah berbagi analisa dan juga informasinya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Mas Faisal.